Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini dalam video yang singkat ini kita akan membahas mengenai mengelola etika dan tanggung jawab sosial, di mana materi ini lumayan penting untuk kita diskusikan karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sukses, akan tetapi bisa dibilang perusahaan-perusahaan tersebut kurang beretika atau kurang peka terhadap tanggung jawab sosialnya di masyarakat sekitar, terutama ya, seperti misalkan banyak membuang limbah sembarangan atau mengeksploitasi pekerja, membuat produk-produk yang membahayakan para konsumen itu masuk dalam ranah etika dalam berbisnis. Oke, langsung saja kita bahas. Sebelum kita masuk, marilah kita jawab terlebih dahulu pertanyaan ini. Apa yang dimaksud dengan etika manajemen? Nah, jadi yang dimaksud dengan etika manajemen adalah kode, prinsip, dan nilai moral yang membangun perilaku seseorang atau sebuah kelompok yang berhubungan dengan benar dan salah. Dalam salah satu teori yang terkenal dari Ajizen mengatakan bahwa salah satu pembentuk perilaku seseorang adalah norma subjektif atau norma yang berlaku di lingkungan sekitar, sehingga etika ini masuk dalam ranah benar atau salah menurut lingkungan sekitar. Nah, misalkan kita sebagai seorang perokok dan merokok di depan umum misalkan. Baik, langsung saja kita lihat. Dalam membahas etika, kita harus mengenal terlebih dahulu ada 3 zona pengambilan keputusan. Yang pertama adalah wilayah hukum atau tindakan-tindakan kita itu diatur oleh hukum yang berlaku di lingkungan kita. Misalkan mencuri, kemudian korupsi, pencemaran nama baik itu masuk dalam ranah hukum. Jadi mengacunya pada standar hukum. Nah, kalau kita melakukan hal tersebut ya kita kena pasal hukuman karena ada undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah zona etika. Nah, di zona etika ini tidak ada undang-undang yang mengatur atau tidak ada hukum, namun kita menggunakan adalah norma sosial, ya, atau standar sosial, di mana tingkah laku seseorang itu diatur oleh norma-norma yang berlaku di lingkungan sekitar, ya, sehingga walaupun tidak ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut, tapi kita dengan sendirinya tidak mau melakukan. Atau dengan kata lain, kita merasa tidak enak ketika melakukan hal tersebut. Nah, dan zona yang terakhir adalah zona bebas atau tindakan-tindakan yang kita perbuat itu tidak melanggar hukum, tidak melanggar etika. Seperti contohnya kita mau makan di mana, kemudian kita mau pakai baju apa untuk perkuliahan, yang penting sopan, kita mau pergi liburan kemana, itu masuk dalam zona bebas atau menggunakan standar-standar pribadi masing-masing, ya. Nah, etika itu selalu dihubungkan dengan pengambilan keputusan. Kita lihat dalam contoh kasus ini ya, ada 2 kasus. Yang pertama adalah sebuah troli meluncur ke arah 5 orang yang tidak menyadari keberadaan troli tersebut. Kemudian Anda sedang berada di dekat tuas yang akan mengendalikan troli tersebut ke pinggir rel. Tetapi ada seorang pekerja di pinggir rel yang tidak bisa diperingatkan tepat pada waktunya untuk lari dan ia pasti akan tertabrak. Nah, akankah Anda menarik tuasnya? Itu kondisi pertama. Kemudian kondisi kedua, seorang yang berdiri di sebuah jembatan di atas rel troli dan Anda harus mendorongnya dari jembatan untuk memberhentikan troli dengan menggunakan tubuh pekerja tersebut untuk menyelamatkan 5 orang yang tidak menyadari keberadaan troli tersebut. Anggap saja tubuh pekerja tersebut lebih besar untuk menghentikan troli dibandingkan dengan tubuh Anda. Nah, akankah Anda mendorong pekerja tersebut? Nah, kalau kita lihat 2 kondisi ini, yang kondisi pertama itu mungkin kita berpikir lebih etis atau lebih pantas kita lakukan, ya. Tapi kalau kondisi kedua, kita merasa bahwa mendorong orang itu sebuah tindakan yang tidak etis. Padahal kalau kita lihat korbannya ya sama-sama saja, menyelamatkan 5 orang dan mengorbankan 1 orang. Nah, ini yang namanya adalah etika.
Nah, bagaimana etika ini bisa muncul dalam diri kita? Ada beberapa kriteria dalam pengambilan keputusan yang etis. Yang pertama, pendekatan bermanfaat. Jadi, pendekatan bermanfaat adalah kita mempertimbangkan bahwa apa yang kita perbuat ini apakah bermanfaat bagi orang banyak atau tidak. Jika bermanfaat bagi orang banyak, maka kita akan melakukannya. Kalau tidak bermanfaat, maka kita tidak melakukannya. Nah, kemudian yang kedua adalah pendekatan individualisme. Jadi yang dimaksud dengan pendekatan individualisme adalah kita sebagai makhluk sosial itu pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Sehingga kita berpikir bahwa sekarang saya akan membantu orang tersebut, nanti ketika kedepannya saya berharap orang tersebut membantu saya lagi. Nah, itu namanya pendekatan individualisme. Saya membantu orang tersebut untuk kepentingan saya sendiri di masa yang akan datang. Itu namanya pendekatan individualisme. Kemudian, yang ketiga adalah pendekatan hak-hak moral. Nah, pada pendekatan ini, kita merasa bahwa apa yang kita lakukan kira-kira etis atau tidak, kira-kira melanggar moral atau tidak, kira-kira bermoral atau tidak. Nah, kalau misalkan kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan ini suatu tindakan yang baik, yang bermoral, itu maka akan kita lakukan. Tapi jika kita menganggap perbuatan tersebut tidak etis atau tidak bermoral, maka kita tidak akan melakukannya. Dan yang terakhir adalah pendekatan keadilan. Nah, pendekatan keadilan ini mementingkan bahwa tindakan yang kita perbuat itu jangan sampai merugikan orang lain atau jangan sampai ada yang menjadi korban dalam tindakan yang kita perbuat tadi, ya. Kemudian keadilan juga ada dibagi menjadi 3, ada keadilan distributif, kemudian ada keadilan prosedural dan keadilan interaksional. Nah, nanti akan kita bahas di lain waktu mengenai keadilan dalam organisasi. Kemudian tingkatan dalam pengembangan moral pribadi. Yang pertama adalah pre-konvensional, di mana kondisi ini adalah karyawan itu mematuhi peraturan untuk menghindari hukuman. Nah, seperti yang kita ketahui, jika kita menginginkan seseorang untuk melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, maka kita bisa memberi 2 gaya. Yang pertama adalah gaya menarik, atau kita memberi insentif atau kita memberi hadiah kepada orang tersebut jika dia melaksanakan tugas yang kita inginkan. Kemudian yang kedua adalah gaya mendorong atau memberi hukuman kepada orang tersebut agar dia mau melakukan apa yang kita minta. Nah, di tahap pre-konvensional ini, karyawan-karyawan berusaha untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada agar tidak mendapatkan hukuman, ya. Nah, dalam kondisi ini, gaya kepemimpinan yang berkembang adalah gaya kepemimpinan autokrasi atau gaya kepemimpinan yang memaksa, ya, atau bisa juga disebut dengan kepemimpinan transaksional, ya. Jadi karyawan itu dibayar, ya dia harus bekerja. Kalau dia tidak bekerja, ya kita kasih punishment. Itu namanya gaya kepemimpinan autokrasi. Nah, bagaimana dampaknya terhadap karyawan? Nah, karyawan akan melaksanakan tugasnya karena tadi dia takut untuk dihukum. Nah, kemudian pada kondisi kedua adalah kondisi konvensional, di mana pada kondisi ini karyawan bukan hanya takut akan hukuman, tapi karyawan sudah lebih terbuka, sudah saling tolong-menolong dalam menghadapi masalah, kemudian bekerja sama tim yang bagus, sehingga dampak pada karyawan adalah lebih meningkat kerjasamanya dan kohesivitas dalam sebuah tim itu akan lebih solid. Nah, kemudian pada tahap ketiga yaitu post konvensional, di mana kondisi ini merupakan kondisi yang terbaik bagi karyawan, ya. Jadi karyawan merasa dia harus mengikuti prinsip-prinsip keadilan yang berlaku di sebuah perusahaan, kemudian standar yang digunakan juga merupakan standar-standar etika. Sehingga dampaknya pada karyawan adalah karyawan itu merasa diberdayakan, kemudian karyawan selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan, karena sebuah perusahaan bukan hanya pemimpinnya saja yang hebat, akan tetapi karyawan, bawahan, bahkan orang-orang yang tidak kita perhitungkan dalam struktur organisasi itu juga akan
memajukan sebuah perusahaan. Kemudian, jika kita lihat di sini, ini adalah tahapan perilaku manajemen dalam sebuah perusahaan. Nah, yang pertama adalah tahapan ekonomi. Nah, di mana pada tahapan ini perusahaan itu memiliki kewajiban untuk meningkatkan profit agar perusahaannya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian di tahapan kedua yaitu adalah tahapan legal, di mana perusahaan harus mematuhi norma-norma hukum, undang-undang yang berlaku untuk perusahaan tersebut selain tanggung jawab ekonomi tadi. Kemudian di atasnya adalah tanggung jawab etika, di mana perusahaan harus bertindak sesuai dengan etika yang berlaku di masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Dan yang terakhir adalah tahap filantropi atau kewajiban filantropi. Nah, ini adalah tahapan yang paling tinggi, yaitu sebuah perusahaan berkontribusi untuk lingkungan sekitar. Kalau tadi di tahap etika, itu sebuah perusahaan hanya berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut melanggar etika. Tapi kalau sudah di tahap filantropi, itu adalah sebuah perusahaan berpikir bagaimana dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar, bagi negara, bahkan bagi pesaingnya sendiri. Nah, itu merupakan tahap tertinggi perilaku sebuah manajemen perusahaan. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatur etika atau tanggung jawab sosial dalam sebuah perusahaan? Tentunya yang pertama adalah kita harus membuat kode etik yang ada di dalam perusahaan atau peraturan-peraturan yang kita sepakati bersama. Tentunya berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, ya. Jadi kode etik yang dibuat oleh perusahaan mungkin dari perusahaan satu dengan perusahaan lainnya itu berbeda, ya, tergantung dengan nilai-nilai yang dianut oleh anggota organisasi dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah membuat struktur etis atau membentuk komite etika jika ada pelanggaran-pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota organisasi. Nah, biasanya ini terdiri dari para pimpinan dan para senior dalam perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga adalah menerapkan whistleblowing system atau bisa juga disebut dengan mata-mata, ya. Kalau kita lihat banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam sebuah perusahaan dan diketahui oleh anggota organisasi bahkan oleh pimpinannya, tapi pimpinannya itu atau anggota organisasi tersebut diam saja. Nah, dengan adanya whistleblowing system, maka karyawan tersebut bisa melaporkan kejahatan atau tindakan-tindakan amoral atau tindakan-tindakan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan atau dilakukan oleh pemimpin atau dilakukan oleh rekan kerjanya untuk kepentingan bersama agar tindakan-tindakan tersebut tidak diulang kembali. Nah, mungkin itu video singkat dari saya. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Saya akhiri. Semoga selalu sehat dimanapun teman-teman berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.